underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada yang mengeluhkan belum lama ini aspal di Jalan Cilangkap Tapos Depok sudah berlubang, padahal belum lama diaspal. Sepertinya kualitasnya kurang bagus sehingga cepat rusak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan di Indonesia itu memang ada situasi yang berulang-ulang terjadi, ya. Dan sepertinya tidak sembuh-sembuh. Betul. Ya. Contoh tadi itu jalan yang baru diaspal belum lama, 3 bulanan ya, itu sudah ngelotok. Ya. Sudah banyak lubang-lubangnya. Kalau beberapa tahun yang lalu juga begitu. Jalan-jalan yang bagus-bagus itu dikasih lubang untuk peresapan air, ya. Karena kalau hujan atau banjir itu kan kodratnya air itu lari ke bawah. Ya, jadi jalan-jalan yang mulus-mulus itu oleh pimpinan daerah waktu itu dibuatkan lubang-lubang. Ya, ini kan juga begitu. Kalau kita lihat banyak jalan-jalan yang mulus-mulus di Jakarta itu juga banyak lubang-lubang karena untuk resapan air. Betul. Ya, jadi memang itu terjadi terus-menerus, ya. Nggak cuman aspal jalan, itu di jalan raya itu juga begitu kok. Kita selalu membaca berita kalau setiap menjelang Lebaran maka jalan raya provinsi itu selalu direhabilitasi, ya, diperbaiki jalannya, ditambahi aspalnya. Itu tiap tahun begitu terus. Nah, ini sebetulnya ada apa? Ya, ini kompleks masalahnya. Ya. Zaman dulu, zaman lagi rame-ramenya orang korupsi, ya, yaitu kalau orang menjabat jadi pimpinan sebuah kota, maka dia kan juga menjadi pemimpin proyek. Nah, kalau ada perbaikan jalan, nah ini ya, zaman dulu itu banyak oknum-oknum yang minta komisi. Ini proyek jalannya berapa? Sekian, pokoknya setor 7%. Ya, untuk kepala proyek, pimpinan Pimpro, pimpinan proyek, ya. Nah, itu terus setelah itu hasil dari pekerjaan itu kan juga lelang. Lelang itu kan harga. Ya, harganya sudah dipilih yang murah karena pimpinan proyeknya juga nggak berani. Kalau yang dimenangkan yang mahal, nanti dianggap ada apa-apa, walaupun memang ada apa-apa ya, si oknum-oknum tadi itu ya. Nah, terus yang dimenangkan toh tetap yang murah, yang lebih murah. Nah, tapi yang lebih murah sudah menang, 7% di-store kepada dia. Nah, 7% yang menang itu ngambil dari mana? Apa ada uang dari langit? Ya. Jadi uangnya terpaksa ngambil dari nyuri. Nyuri dalam bentuk bukan uang tunai, tapi nyurinya bahannya. Misalnya aspalnya itu harus yang kualitasnya kayak apa, ya. Terus pasirnya itu harus kayak apa. Terus ketebelannya, jalan itu kan pakai ketebelan tuh. Tebelnya berapa senti? Misalnya dalam rencana proyek itu tebelnya 4 senti. Ya udah, karena ada komisi 7%, repot nih, dikecilkan jadi 2 senti atau 3 senti. Jadi dari situ otomatis ya mana bisa jalan itu udah jadi awet. Ya, ini dari segi pembangunannya, ya. Bagaimana? Karena ada itu yang kontrol. Ya, kalau kita lihat tuh banyak itu sebuah proyek, oke, tim kontrolnya siapa? Nah, tim kontrolnya kan memang keliling. Keliling kalau pada saat proyek berjalan, ya pura-pura diukur. Ya, yang udah jadi itu dibor, tebelnya aspal berapa. Nah, tapi pasal 68. Ya, yang punya proyek juga nggak pengen kalau ini disuruh nebelin lagi kan. Kalau dinebelin lagi 7%-nya ambil duit dari mana? Karena sudah distorkan ke oknum Pimpro tadi itu. Lah, itu biasa terjadi pasal 68. Ya udah Pak, tolongilah. Ya, sama-sama cari makan. Nah, sehingga supervisornya itu juga terenyuh, juga dibagi. Ya, jadi dianggap udah oke. Nah, sekarang Pimpronya dapat laporan dari orang-orang yang juga sudah dapat jatah. Dari atas sampai bawah, semua oke. Yang menderita rakyat. Karena tidak oke barangnya. Ya, kena mobil lewat, kena hujan sedikit sudah ambiar. Lah, ini gimana? Memang itu yang terjadi. Jadi ini udah, kalau dikatakan korupsi di Indonesia itu sudah membudaya tuh ya salah satu contohnya ini.
Tapi ya nggak cuman itu loh. Sekarang juga angkutan barang pakai mobil itu yang namanya odol tadi itu. Itu juga banyak kan. Mobil yang kapasitasnya 20 ton atau 12 ton dimuatin 30 atau 40 ton. Ya. Ini gimana? Ya. Jadi saya ngomong memang ini harus betul-betul diawasi dengan denda-denda yang hebat, yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang idealis untuk membela kepentingan negara. Ya. Dan juga dilakukan pendidikan mulai dasar. Ya, mulai SD, SMP, SMA itu sudah harus dididik bagaimana seseorang harus mempunyai integritas yang tinggi terhadap negara. Ya. Ya, kalau ini tidak dilakukan, ya susah ya. Hal-hal yang seperti ini akan terjadi terus. Ya. Keluhan orang itu ada, tetapi ya besok ada lagi, besok ada lagi, terus tidak bisa hilang. Ya, ya. Ya, ini memang membuat hati kita prihatin. Apakah cara-cara kita sudah betul untuk menuju Indonesia emas nanti pada tahun 2045. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.